Kita tahu bahwa tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan alamat as-sa'ati sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Tapi ada juga di sana yang disebut dengan alamat as-sa'atil kubra, tanda-tanda kiamat besar. Adapun tanda-tanda kiamat kecil, maka bisa kita simpulkan menjadi tiga. Ada tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Bahkan diutusnya Nabi SAW dan wafatnya Nabi SAW adalah tanda dari tanda-tanda kiamat kecil. Termasuk juga wafatnya para sahabat, terbebaskannya Baitul Maqdis di tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan begitu seterusnya. Ini tanda-tanda sudah berlalu. Tapi tidak ada tanda-tanda yang akan terus berlangsung, seperti tersebarnya perzinahan, tersebarnya perjudian, tersebarnya minuman khamr, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan begitu seterusnya. Ini akan tetap berlangsung. Tetapi ada tanda-tanda yang belum datang dan pasti akan datang. Karena Nabi SAW ketika menyampaikan sebuah hadis adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, sehingga ucapannya bukan hawa nafsunya, tapi murni kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Lalu apa saja tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi dan pasti terjadi dan akan terjadi? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuhsar al-furat an jabalin min adh-dhahab yaqtatilun nas alaihi fayaqtulu min kulli mi'atin atau fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atan wa tis'un wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sampai sungai Efrat dikeringkan dan ditampakkan padanya satu gunung semua emas. Maka manusia akan datang dari berbagai macam arah dan akan berperang untuk memperebutkan gunung emas tersebut. Sampai-sampai setiap 100 tentara yang perang memperebutkan gunung emas itu, 99 mati dan 1 yang selamat. Kemudian setiap orang yang terlibat dalam peperangan itu akan berharap bahwa mereka lah satu-satunya yang selamat dari 100 orang yang gugur dalam perang. Dahsyatnya peperangan pada hari itu, hanya gara-gara memperebutkan sebuah gunung dari emas. Tentu ini sebuah alamat tanda-tanda kenabian Nabi SAW, bahwa ini pasti berlaku. Di mana Nabi SAW menceritakan bahwa di dunia ini ada gunung semuanya emas, dan itu akan ditampakkan di akhir zaman, sehingga semua manusia akan memperebutkan gunung yang berupa emas ini sampai mereka rela menyerahkan nyawanya hanya untuk emas-emas ini.
Saking besarnya fitnah ini dan pertempuran yang akan terjadi untuk memperebutkan emas ini, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman hadarahu atau faman syahidahu fala ya'khud minhu syai'a." Maka siapapun yang kelak diperlihatkan gunung itu, jangan pernah mengambilnya, jangan pernah terlibat dalam peperangannya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, karena besarnya fitnah dan besarnya peperangan pada hari itu. Sebagian orang ada yang mengartikan bahwa Jabal Minad Dhahab di sini artinya al-bitrul yang kita kenal dengan minyak bumi. Kalau memang ini penafsirannya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian menceritakan betapa dahsyatnya peperangan itu? Berarti bukan itu maknanya. Karena minyak bumi itu sudah keluar sejak lama dan tidak ada perang seperti yang disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh jadi mungkin terkadang Barat masuk ke negeri-negeri Islam, kemudian dengan tujuan hanya mengeruk minyak-minyak bumi, kemudian terjadi peperangan. Tetapi sifat perangnya tidak seperti yang disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap 199 gugur dan 1 selamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan nas, sebutan tempatnya jelas, Sungai Efrat. Dan juga menyebutkan dengan nas Jabal Minad Dhahab, bahwa yang diperebutkan adalah gunung emas, bukan tambang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, di mana hadis ini dikeluarkan dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Musnad Abi Dawud, At-Tayalisi, dan juga disebutkan dalam Sunan Al-Bazzar. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala. Bahkan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala menilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takunun nubuwatu fikum ma sya'allahu an takun, thumma yarfa'uha Allahu idza sya'a an yarfa'aha. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwati, fatakunu ma sya'allahu an takun, thumma yarfa'uha Allahu idza sya'a an yarfa'aha. Thumma takunu mulkan 'adhan, fayakunu ma sya'allah an takun, thumma yarfa'uha Allahu idza sya'a an yarfa'aha. Thumma takunu mulkan jabariyatan, fatakunu ma sya'allah an takun, thumma yarfa'uha Allahu idza sya'a an yarfa'aha. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, thumma sakat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di era kalian akan terdapat zaman kenabian. Atas kehendak Allah, kenabian itu berlalu dan diangkat Allah subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya pula. Lalu akan berganti dengan era kekhilafahan yang mengikuti jalan kenabian. Atas kehendak Allah pula diangkat, dan kehendaknya pula kemudian khilafah itu berlalu. Kemudian akan datang kekuasaan zalim, dan atas kehendaknya Allah berlalukan kekuasaan itu
dan akan datang pula era kekuasaan yang disebut dengan kekuasaan diktator, dan atas kehendaknya Allah maka akan berlalu sampai akan datang kembali kekhilafahan yang mengikuti jalan kenabian. Lalu Rasul kemudian terdiam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fase perjalanan manusia. Pertama, dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi selama 23 tahun. Maka persis di tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di hari Senin, Nabi sallallahu alaihi wasallam pupus usia, meninggalkan kita semuanya, dan ini tahun-tahun kesedihan bagi kita. Itu yang disebut dengan takunun nubuwatu fikum. Kemudian era yang kedua yang disebut era Khulafaur Rasyidin, yang Rasul mengatakan thumma takunu khilafatu ala minhajin nubuwah. Kemudian akan berlalu zaman kenabian dan akan datang zaman khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Khulafaur Rasyidun itu hanya 30 sanatan, 30 tahun saja. Dan ini dimulai daripada era Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar meninggal diganti Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab mati diganti oleh Utsman ibn Affan. Kemudian Utsman ibn Affan meninggal diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian digenapkan dengan kekuasaan putra Ali bin Abi Thalib, Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu. Genap 30 tahun. Inilah fase kedua, fase Khulafaur Rasyidun. Dengan berlalunya fase Khulafaur Rasyidun, dengan meninggalnya Ali radhiyallahu anhu, kemudian Hasan ibn Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, maka ini adalah fase yang ketiga yang disebut dengan mulkan a'dhan, kerajaan yang disebut dengan a'dhan. Apa itu a'dhan? A'dhan itu gerham yang menggigit sesuatu. Makanya Nabi SAW mengatakan, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gerham kalian. Seolah-olah ketika Rasul SAW mengatakan mulkan a'dhan, kerajaan yang dikatakan a'dhan, a'dhan itu artinya kerajaan yang penuh dengan ketakutan. Takut kalau kekuasaannya diambil orang. Atau dengan bahasa mudahnya, akan muncul kerajaan yang berbentuk dinasti, yang hanya dikuasai oleh turun-temurunnya saja, yang diwarisi oleh anak cucunya saja, dan takut dikuasai orang lain. Ya, walaupun banyak kezaliman di sana sini, banyak pembunuhan di sana sini, akan tetapi kondisinya masih lebih baik karena mereka masih disebut khilafah, karena mereka masih berhukum dengan hukum Allah, dan kaum muslimin masih memiliki satu pemimpin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan bahwa era mulkan a'dhan ini dimulai daripada era Bani Umayyah dengan meninggalnya Ali radhiyallahu an. Kemudian Hasan menyerahkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, maka dialah raja pertama dalam Islam dan kerajaannya disebut Bani Umayyah. Kemudian setelah runtuhnya Bani Umayyah, datanglah Bani Abbasiyah dan ditutup dengan Bani Utsmaniyah atau disebut dengan Ottoman, kerajaan Turki Utsmani. Runtuh. Dengan runtuhnya Turki Utsmani, maka berlalunya kerajaan yang disebut dengan mulkan a'dhan,
dan itu pada tahun 1924, dan selebihnya berlalu, kemudian fase yang keempat dimulai, yang Nabi SAW katakan, "Tsumma takunu mulkan jabriyatan." Akan datang fase keempat, di mana akan dikuasai para raja-raja yang diktator, raja zalim, raja yang akan menyebarkan maksiat di mana-mana, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, minum khamar di mana-mana, kesyirikan di mana-mana, dan kezaliman menyebar di mana-mana. Dan kita berada di fase keempat ini. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah tidak mungkin membiarkan kezaliman itu terus ada di permukaan bumi, di mana nanti ada masanya para penguasa zalim, di mana ada masanya para penguasa diktator, mereka akan dimusnahkan dan dilenyapkan. Bahkan kemaksiatan di atas permukaan bumi akan dilenyapkan. Tidak ada lagi orang minum khamar, tidak ada lagi orang berzina, tidak ada lagi orang yang berjudi, tidak ada lagi orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan datangnya era fase yang kelima, yang Nabi SAW katakan, "Tsumma takunu khilafah ala min hajin nubuwah," di mana Allah akan kembalikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman kelak, ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan keturunan Rasul Muhammad atau Ahmad ibn Abdullah yang dikenal dengan Al-Mahdil Muntadhar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan masa-masa mulkan jabriyatan ini berlalu? Kapan para penguasa zalim dilenyapkan oleh Allah dan datang para penguasa yang mengusung hukum-hukum Allah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat. Sahabat ini namanya Ibnu Hawala radhiyallahu anhu. Suatu ketika Ibnu Hawala raut mukanya sedih menghadap Nabi SAW karena kalah perang. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di atas kepala Ibn Hawala, kemudian mengatakan, "Ya Ibn Hawala, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardal muqaddasata faqad danatiz zalazil wal balabil wal umuril idham was-sa'atu yawma idin aqrab minan nas min yadi hadhihi ila ra'sika ya Ibn Hawala." Wahai Ibn Hawala, apabila engkau melihat kekhilafahan sudah tegak di negeri yang disucikan, Baitul Maqdis, maka telah dekat banyak gempa di mana-mana, bencana di mana-mana, perkara-perkara besar akan berlaku. Dan ketika itu kiamat lebih dekat kepada manusia dibandingkan telapak tanganku di atas kepalamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bahwa berlalunya mulkan jabriyatan, kekuasaan diktator, kekuasaan yang penuh dengan kezaliman di mana-mana, kemaksiatan menyebar di mana-mana, hukum Allah sudah mulai ditinggalkan dan hukum manusia diagung-agungkan, akan berlalu ketika tegaknya khilafah. Kapan itu? Ketika munculnya Al-Mahdil Muntadhar, di mana Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan Al-Imam Al-Mahdi dan dibaiat di antara dua rukun. Ketika pembaiatan ini sampai ke telinga orang-orang yang ada di Syam, tiba-tiba datang pasukan besar tidak setuju dengan pembaiat ini. Wallahu alam siapa mereka? Apa mereka orang-orang Syiah atau yang lainnya? Wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa datang pasukan ini, tapi ketika sampai di Baida antara Mekah dan Madinah,
Maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim gempa dahsyat sehingga menjadikan orang-orang yang hendak memerangi Al-Mahdi ini semua mati dan terperosok dan masuk ke dalam bumi akibat dahsyatnya gempa ini. Bahkan bukan hanya tentara ini saja yang diwafatkan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan orang yang lalu lalang di sekitar perjalanan para tentara yang hendak memerangi Al-Mahdi juga, mereka harus terkena imbas gempa ini. Sampai kemudian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kalau orang-orang yang hendak memerangi Al-Mahdi kemudian diperosokkan ke dalam bumi karena gempa yang sangat dahsyat, wajar. Lalu bagaimana nasib orang yang lulalang yang tidak ada kaitan dengan tentara itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyatihim." Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu an, "Imranu Baitil Maqdis kharabu Yathrib. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamati. Wa khurujul malhamati fathul Qastantiniyati. Wa fathul Qastantiniyati khurujud Dajjal." Rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Baitul Maqdis sudah menjadi pusat kekuatan kaum muslimin, dipimpin oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar, maka ketika itu Madinah akan roboh, Yathrib akan roboh. Makna roboh di sini artinya orang-orang Madinah yang memiliki keimanan yang mantap, keikhlasan yang murni kepada Allah Azza wa Jalla, semua akan meninggalkan Madinah dan akan menuju Syam, Palestina. Kecuali orang-orang munafik, mereka tidak ikut, karena mereka kelak akan mengikuti Dajjal. Maka bergeraklah orang-orang yang ada di Yathrib dan bergabung bersama Al-Mahdi di Palestina, di Baitul Maqdis. Dan ketika robohnya Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khurujul malhamah, akan terjadi malhamatul kubra, perang yang sangat dahsyat yang kata Rasul la yusma', tidak pernah didengar dahsyatnya perang ini. Dan sepanjang zaman kehidupan manusia tidak perang sedahsyat perang ini. Baik yang pernah terbaca atau terdengar, ada perang dunia pertama, kemudian disusul dengan perang dunia kedua yang diceritakan dahsyatnya luar biasa. Tapi perang ini jauh lebih dahsyat daripada perang dunia pertama atau perang dunia kedua, karena Rasul mengatakan la yusma', tidak pernah didengar dahsyatnya, luar biasa. Maka disebut malhamatul kubra. Malhamah diambil dari kata lahmun, karena saking dahsyatnya perang ini sehingga daging manusia bertebaran, bertebarangan, berhamburan karena dahsyatnya peperangan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kapan terjadinya malhamatul kubra ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis di mana kita kaum muslimin tusalihuna antum warrum sulhan amina. Kata Nabi SAW, kalian akan berdamai, kalian akan melakukan hudnah perdamaian bersama orang-orang Romawi Nasrani nanti di akhir zaman. Artinya bahwa seluruh kaum muslimin akan bergabung dengan orang-orang Romawi Nasrani yang ada di Eropa. Kemudian fatagzunahu aduwa mi waraikum. Fatagzuna antum warrum aduwan mi waraikum. Maka kalian kaum muslimin akan bergabung bersama orang-orang Romawi memerangi musuh di belakang kalian. Rasul tidak menyebutkan siapa musuh di belakang kita. Boleh jadi ke arah Asia atau yang lainnya.
Tapi yang jelas bahwa di akhir zaman Islam itu sangat kuat, sehingga mereka bisa melakukan hudnah, melakukan hubungan untuk menyerang musuh di belakang kita. Kalau kita tidak kuat, tidak mungkin kemudian kita kerjasama dengan orang-orang Romawi. Akhirnya kemudian perang dahsyat pun terjadi. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan peperangan itu, tiba-tiba kemudian orang-orang Romawi mengklaim bahwa kemenangan itu adalah kemenangan mereka. Bangkitlah seorang Nasrani, mengacungkan salib dan mengatakan, "Ghalabas salib, ghalabas salib." Salib telah menang, salib telah menang. Maka datang seorang muslim, marah besar, karena ini perang bersama. Kenapa kemudian kemenangan diklaim orang-orang Romawi? Diambillah salib itu kemudian fayadukuhu, kemudian dipatahkan dan dipecahkan. Kemudian dia pun fayaqtuluhu, membunuh Nasrani ini dan mengatakan balillah ghalab, bahkan Allah yang memenangkan perang ini, bukan kalian. Bangkitlah orang-orang Nasrani dan membunuh seorang muslim yang sudah membunuh seorang Nasrani yang mengatakan ghalabas salib, ghalabas salib, telah menang salib dan telah menang salib. Ketika kemudian mereka mulai berkhianat, fayaghdurun, berkhianat, mereka merobek perjanjian dengan kaum muslimin. Disinilah terjadi malhamatul kubra, di mana Islam di akhir zaman akan berperang melawan orang-orang Nasrani. Nasrani Barat, Nasrani yang sudah memang dipersiapkan untuk di akhir zaman berperang melawan kaum muslimin. Dan Nabi SAW sampai-sampai menyebutnya bahwa ya'tunakum tahta thamanina ghaya, bahwa mereka akan mendatangi kalian dengan jumlah 80 daulah. 80 negara akan bersatu bersama orang-orang Nasrani. Kemudian tahta kulli ghayatin ithna asyara alfa, dan setiap satu negara akan membawa 12.000 pasukan khusus untuk melawan kaum muslimin. Jadi kalau seandainya kita kalikan saja 80 negara, di mana setiap negara membawa 12.000, berapa jumlah tentara musuh melawan kaum muslimin? Banyak sekali, miliun. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pada akhir zaman akan jauh jumlahnya dibandingkan kaum muslimin. Jadi orang-orang Nasrani itu di akhir zaman jumlah mereka melebihi jumlah kaum muslimin. Ketika pasukan berhadap-hadapan di perang Malhamatul Kubra, di sini terjadi pemurtatan luar biasa, di mana sepertiga pasukan kaum muslimin ketakutan. Karena ketakutan akhirnya mereka pun lari, dan sebagiannya bergabung bersama orang-orang Romawi. Maka tentara ini disabdakan Nabi SAW, la yatubullahu alaihim, Allah tidak akan menerima taubatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pasukan mempersiapkan sepertiga pasukan lainnya, dan mereka berperang habis-habisan dan semuanya gugur, dan Rasul katakan mereka adalah khairu syuhada fil ardi, mereka sebaik-baik orang yang mati syahid di bumi. Kemudian sepertiga pasukan mereka lah yang dimenangkan oleh Allah Azza wa Jal, sehingga orang-orang Romawi terkalahkan dalam perang Malhamatul Kubra. Ingat, perang ini hanya terjadi dalam tempo sesingkat-singkatnya 4 hari saja. Perang ini hanya terjadi 4 hari. Hari pertama kaum muslimin mempersiapkan pasukan, mempersiapkan sebagian pasukan. Begitu juga Romawi. Terjadi pertempuran hebat dari pagi sampai malam. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Korban berjatuhan, tentara banyak yang mati.
Kemudian hari yang kedua dilanjut, kaum muslimin mempersiapkan pasukan yang lain, begitu juga Romawi. Kemudian mereka berperang dari pagi sampai malam. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Korban berjatuhan begitu banyak. Kemudian hari yang ketiga juga sama. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Korban berjatuhan. Tapi hari keempat, datang tentara dari Madinah. Dan mereka sebaik-baik tentara. Yauma idin pada hari itu. Kemudian menyerang orang-orang Romawi di hari keempat dalam perang Malhamatul Kubra, dan Allah menangkan. Dan Allah menangkan. Betapa banyak jasad-jasad para syuhada atau jasad-jasad orang-orang kafir Romawi saat Malhamatul Kubra, sehingga dahsyatnya peperangan ini sampai-sampai Rasul mengatakan, kalau seandainya yatiru ta'ir, kalau seandainya ada burung itu lewat di atas peperangan, fasaqata famat, pasti dia akan jatuh kemudian mati. Berapa banyak bangkai, berapa banyak jasad-jasad kaum muslimin. Belum lagi raihatud natina, bau yang sangat busuk yang ditimbulkan dari jasad-jasad yang bergelimpangan itu. Wajar kalau seandainya burung kemudian jatuh karena dahsyatnya peperangan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pusat tentara orang-orang kafir di akhir zaman, dan di mana pusat tentara orang-orang yang beriman? Ada yang mengatakan bahwa pusat tentara orang-orang Romawi berada di A'maq dan Dabik. Di mana A'maq? A'maq itu di Antokia, Turkiya sana. Dan Dabik itu dekat Halab, Suriah. Anda bisa bayangkan pasukan orang-orang Romawi terbentang dari Antokia, Turki sampai kepada Halab, Suriah. Saking banyaknya mereka. Sementara Fustatul Muslimin, tempat pasukan kaum muslimin berada di akhir zaman, kata Nabi SAW, mereka akan tinggal di Dabik, di Ghuta. Mereka akan tinggal di Ghuta, kurbu Damaskus, mendekati Damaskus, Dimas. Pada Damaskus di zaman Rasul belum ada, tapi Nabi SAW menghabarkan akan ada Damaskus. Dan sekarang ada Damaskus. Dan di situ ada Ghuta dekat dengan Damaskus. Disitulah kaum muslimin akan menjadikan kekuatannya tinggal di Ghuta. Sementara orang-orang Romawi akan berada di Dabik sampai ke A'maq, di Antokia, Turki sampai ke Halab, Suriah. Maka berjumpalah dua pasukan, dan Nabi SAW katakan, khurujul malhamah, terjadi malhamatul kubra. Maka singkat cerita, sehingga setelah 4 hari kaum muslimin menang, maka mereka bergerak untuk membuka Konstantinopel. Di mana Konstantinopel? Konstantinia itu di mana? Konstantinia atau Konstantinopel ada di Turki, Istanbul. Dulu Istanbul pernah dibebaskan oleh seorang yang disebut dengan Muhammad Al-Fatih. Ma'ruf sejarahnya dan dihabar gembirakan oleh Nabi SAW. Dan di akhir zaman Istanbul, Konstantinopel akan dikuasai lagi oleh orang-orang Nasrani. Kelak di akhir zaman, mungkin sekarang tidak, tapi nanti di akhir zaman, tapi akan direbut lagi oleh kaum muslimin. Al-Imam Muslim dan Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, hal sami'tum bi madinatin janibu minha fil barri wa janibu fil bahri. Pernahkah kalian mendengar ada satu kota, sebagiannya di daratan, sebagian kota di lautan? Maka para sahabat mengatakan, na'am ya Rasul. Maksudnya apa kota ini? Adalah kota Konstantinopel, Konstantinopel atau Istanbul. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yaghzuha 70,000 min bani Ishaq. Kata Nabi SAW, tidak mungkin tegak hari kiamat sampai kota itu diserbu oleh orang tempatan
70.000 dari kalangan Bani Ishaq. Orang-orang mereka sendiri yang masuk Islam, orang-orang Eropa yang masuk Islam dari Bani Ishaq. Mereka akan menggempur Konstantinopel. Subhanallah. Kata Nabi SAW, hatta idza ja'uha nazalu falam yuqatilu bisilahin walam yarmu bisahmin. Ketika pasukan Bani Ishaq yang 70.000 ini datang, tidak ada peperangan dengan pedang, bahkan tidak ada satu melesat satu busur panah sekalipun. Satu anak panah dari busurnya tidak ada yang melesat. Artinya dikalahkan bukan perang, dikalahkan bukan dengan berperang. Lalu bagaimana cara mengalahkan mereka? Fayaquluna la ilaha illallah Allahu akbar. Maka mereka pun mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar hanya dengan takbir. Tiba-tiba kemudian kota yang di daratan itu langsung roboh. Kemudian takbir kedua, kota yang di lautan itu langsung roboh. Kemudian takbir yang ketiga, Konstantinopel, Istanbul jatuh ke tangan kaum muslimin. Ketika jatuh ke tangan kaum muslimin dan mereka sedang merayakan kemenangan, harta rampasan perang di mana-mana. Idh saha sayhatun, tiba-tiba ada yang berteriak bahwa Dajjal telah muncul dan akan menyerang keluarga mereka di Syam. Maka ketika mendengar berita hoax ini, maka kaum muslimin pun langsung kembali dari Konstantinopel menuju Syam, dan mereka tidak berhajat mengambil harta rampasan perang sedikit pun. Mereka sudah capek. Mereka mendengar makin capek lagi, sehingga mereka sudah tidak tertarik dengan ghanimah-ghanimah itu. Yang mereka pikirkan keselamatan keluarga mereka karena Dajjal muncul kala itu. Maka mereka langsung bergerak dari Eropa menuju Syam. Tetapi sampai di rumah mereka Dajjal tidak muncul. Tetapi memang itu eranya Dajjal keluar. Kenapa Dajjal keluar? Dan di mana ketika terjadi Malhamatul Kubra orang-orang Yahudi? Kata ulama, orang-orang Yahudi bersembunyi, tidak terlibat dalam perangan Malhamatul Kubra karena ketakutan. Karena ketakutan itulah akhirnya Dajjal marah. Dan ingat kata Rasul, Dajjal tidak keluar kecuali ala ghadbatin yaghtibuha, kecuali karena kemarahan yang disulut orang-orang Yahudi. Mereka pengecut, tidak berani melawan kaum muslimin, sehingga Dajjal keluar dan mengompori mereka, memberikan semangat untuk melawan kaum muslimin. Maka di belakang Dajjal sab'una alfan Yahud, 70.000 Yahudi lengkap dengan toyalis di atas kepala mereka. Dan munculnya Dajjal lah tanda pertama dari tanda-tanda alamatus sa'atil kubra, tanda-tanda kiamat besar. Dimulai dengan datangnya Dajjal. Karena tanda-tanda kiamat besar itu ada 10. Keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, datangnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian asap di langit yang disebut dengan dukhan, kemudian matahari terbit dari arah barat, kemudian munculnya binatang yang melata yang bisa bicara, kemudian terjadi gempa dari arah timur, kemudian gempa dari arah barat, kemudian gempa di Jazirah Arab, dan ditutup dengan api dari Aden yang bergabung dengan api Hijaz dan akan mendorong manusia ke mahsyarihim di Syam, tempat berkumpulnya di Syam. Disitulah Allah wafatkan setiap seorang mukmin yang ada iman dalam hatinya walaupun sebiji darah, sehingga tidak tersisa kecuali orang kafir. Ketika itu kiamat dibangkitkan kepada mereka.